Duh, penampakan menu makan bergizi gratis hari ketiga makin menyedihkan, disebut mirip pakan burung. Lu udah lihat belum, Rin? Kalau beberapa siswa yang pada saat itu diwawancarai tentang makan bergizi gratis, itu jawabannya kocak sekaligus miris. Ada yang bilang gak nafsu makan karena gak enak. Ada yang bilang ayamnya terlalu keras. Dan ternyata inilah solusi dari Pak Ahok. Iya, Dek. Gue udah lihat sih video itu. Ini kocak sekaligus miris sih. Jadi kayak kualitas makanan itu gak terjaga. Iya, nah ternyata beberapa waktu lalu sebelum makan bergizi gratis ini dijalankan, Pak Ahok itu pernah diwawancarai oleh Mbak Najwa Shihab. Nah, pada saat itu Pak Ahok ngomong kalau makan bergizi gratis itu nggak usah diserahkan pada produsen tertentu. Bisa jadi lahan basah di situ. Serahkan aja uangnya ke orang tua. Nanti makanannya dikontrol dan harus disajikan sesuai dengan menu yang diberikan. Bener juga, Ri. Kalau seandainya orang tua yang ngebuat makanannya sendiri kan lebih enak. Iya, bener kan? Jadi lebih sesuai dengan selera masing-masing anak. Karena orang tua sendirilah yang tahu bagaimana kesukaan dari anak itu. Ya tentu aja harus bergizi. Ada daging, sayur, dan lain-lain. Jadi bakal ada petugas yang mengontrol pemberian uang itu dan menu makanannya. Jadi nggak perlu repot disediain langsung oleh produsen tertentu atau harus disediain dari sekolah. Dian ini kan udah mau ketiga nih ya. Kira-kira menurut kamu apa sih yang kurang? Catatannya kalau kamu kan berarti udah bisa menilai nih review makanan ya. Apa nih? Menurut aku yang bulan kemarin itu kayak ada kurang sedikit karena lumayan porsinya tuh lumayan dikit gitu loh buat kayak kita gitu yang buat semangat. Terus kayak kadang-kadang kayak ada yang rasa basi gitu. Nggak ada yang kurang, cuman kadang sayurnya deh ada yang kurang. Sayur suka basi kalau misalnya udah siang habis sholat zuhur ya biasanya. Program makan Prabowo ternyata nggak selalu ada menu susu. Apa masih bisa dibilang bergizi? Guys, dari yang beredar di media sosial, ternyata ada siswa sekolah di kota Bogor yang nggak dapat menu susu loh. Padahal niatnya bukannya bikin makan bergizi gratis ya guys. Kok nggak ada menu susu? Apa masih bisa dibilang bergizi? Kalau kata Hasan Nasbi dari kantor komunikasi kepresidenan, memang dalam program makan gratis bergizi ini nggak wajib setiap hari dapat susu. Soalnya distribusi menu susu di setiap daerah belum bisa merata. Kata Hasan, ada daerah yang seminggu sekali dapat susu, ada juga yang seminggu 2 kali dapat susu. Kalau di daerah itu banyak peternak sapi, katanya udah pasti bisa sering dapat menu susu guys. Terlalu karena agak pahit dan tahunya juga agak sudah kecut. Kurang gara-gara lauknya tuh dikit, stiknya juga kurang enak. Yang kecil, yang adiknya itu yang cerita kami makan di sekolah, tapi tidak sama kayak kemarin. Itu lauknya sudah basi, tempenya sudah basi, sampai ada temannya yang muntah sampai menangis. Saya sejujurnya merasa prihatin kepada anak-anak yang diberi makan gratis tersebut karena terlihatnya sangat seadanya. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan para ahli gizi dan juga juru masak yang sudah membuatkan, yang sudah memproduksi, karena mereka juga saya percaya sudah melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang bisa dibilang terbatas. Baiknya memang dikoordinasikan sebuah tim kerja yang tugasnya memang untuk mencari tahu informasi apa yang kurang, kayak kanal untuk komplain atau kanal untuk mengupload foto, kanal untuk mengupload input. Menurut saya saat yang krusial nih sebulan pertama ini. Dua hari ini nggak dapat susu, pengennya kedepannya dapat susu terus supaya lebih baik lagi, lebih
dapat makanannya lebih banyak, lebih enak. Bang, kalau anak sekolah nggak doyan sama makan siang gratis, itu pada dibuang apa gimana? Menarik nih. Karena itu, program makan bergizi gratis dimulai. Dan muncul video-video kayak gini. Ada anak yang ayamnya nggak dimakan karena kata dia rasanya aneh. Ada juga yang dicecer sama gurunya karena dia nggak mau makan kayak gini. Kasian banget. Dia ditanya-tanya kenapa nggak mau makan dan mukanya tertekan. Ada juga yang ditanya, dari semua menu ini, makanan apa yang paling disuka? Dia jawabnya, jeruk. Berarti dari semua hasil masakan ini, yang dia suka justru yang nggak dimasak. Nah, dari hasil-hasil interview ini, kita bisa lihat kalau ada aja makanan yang nggak habis. Terus kalau nggak habis begini dikasih ke siapa? Waktu video ini dibikin sih belum ada data makanan ini dibuang atau enggak. Yang ada itu berita ini. Darurat, sampah makanan orang RI tembus ratusan triliun. Indonesia juara 1 penghasil food waste per tahun di ASEAN. Berarti limbah makanan dari kita tuh banyak banget. Jangan ditambah lagi. Jadinya adik-adik walaupun nggak doyan dimakan aja lah ya. Soalnya biar negara kita nggak buang-buang anggaran juga. Netizen komen. Tebak jumlah food waste program makan gratis. Solusinya gaslighting penerima dengan tidak bersyukur. Selain food waste, penasaran sama pemeliharaan sanitasi plus hygiene dapurnya juga. Karena ini kegiatan massal, resikonya juga bisa massal. Racunan massal misalnya. Karena waktu masih trial kemarin aja udah kejadian. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah. Namun di tengah gencarnya pelaksanaan program makan siang untuk para siswa, sejumlah orang tua siswa diminta menanggung biaya makan siang para guru. Di SMA Negeri 2 Cilengsi, Kabupaten Bogor, orang tua siswa kelas 10 dibebankan biaya Rp2.600.000 untuk makan siang guru selama 1 tahun, membeli pendingin ruangan atau AC, serta tambah daya listrik sekolah. Keberatan dengan biaya tambahan tersebut, sebanyak 387 orang tua murid menuntut konfirmasi komite sekolah. Orang tua yang tidak mampu ini sangat prihatin karena ketua komite itu terkesan memaksa kami melakukan pungutan Rp2.650.000 per orang tua siswa. Itu salah satunya itu itemnya untuk memberikan makan siang guru secara gratis di SMA Negeri 2 Cilengsi. Sementara ya Pak Prabowo justru mau memberikan makan siang gratis kepada anak-anak kami, tapi ini sebaliknya. Lantas, komite sekolah menjawab protes orang tua siswa dan memberikan klarifikasi. Pertama, program yang dilaksanakan komite adalah merupakan usulan program dari sekolah dengan pertimbangkan kebutuhan dan usulan dari para orang tua siswa dan anak didik. Yang kedua, program yang diusulkan sekolah adalah program atau kegiatan yang anggarannya tidak tersedia baik dalam anggaran BOS maupun BOPD. Namun orang tua siswa sudah terlanjur kecewa dan meminta pemerintah atau dinas terkait memperhatikan sikap pengelola sekolah ini. Program makan bergizi gratis dimulai pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025 di sejumlah provinsi di Indonesia. Sejak hari pertama program makan gratis itu dilaksanakan, mayoritas warganet memperhatikan penampakan menu makanan yang disajikan. Meski sedari awal sebagian besar warganet menilai bahwa beberapa menu makanan tidak layak untuk anak-anak, namun kini semakin banyak warganet yang menyoroti menu makan bergizi gratis di hari ketiga. Penampakan menu makan dari program makan bergizi gratis hari ketiga itu dibagikan ulang oleh akun @barengwarga. Pemilik akun tersebut mengutip foto laporan yang diposting oleh akun @turtelibus. Hari ketiga MBG. Wah, sangat bergizi. Terima kasih Pak Presiden @Prabowo, cuit pemilik akun. Namun, unggahan tersebut terkesan sarkas. Pasalnya, penampakan menu makan gratis itu dinilai menyedihkan dengan porsi makan yang terlalu sedikit. Terlihat nasi dilengkapi dengan lauk seperti tahu, telur rebus, dan sayur serta 1 buah jeruk. Porsi dari menu makan tersebut pun dinilai semakin sedikit,
tak seperti pada hari pertama ketika program dijalankan. Unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 9.600 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam tanggapan. Beberapa menyamakannya dengan makanan hewan, seperti burung. Bukan gratis tapi tragis, komentar @bab **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 *
Tambah entur asteris. Suprit banget, sahut play asteris garis bawah. Jadi prihatin, kesannya seperti dipaksakan. Mending ditunda saja, timpal @j0y asteris. Boro-boro kenyang, lihatnya aja udah nggak nafsu, cuit @swi asteris.